Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan sahabat belajar. Video kali ini sahabat belajar akan belajar tema 4, sehat itu penting. Sudah sampai pada subtema 2 pada pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa sahabat belajar selalu berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Sahabat belajar, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya, gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Dan apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Sahabat belajar, mari kita baca pantun berikut ini. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria, sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Si Nina mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, sahabat belajar, berikut adalah salah satu pantun yang isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Pagi hari ayam berkokok, sorenya hilang entah kemana. Rajin berolahraga, hindari rokok, agar bisa merasakan tua. Hari ini, Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui berbagai penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mari kita simak berikut ini. Penyebab dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Pertama, penyebab gangguan pada organ peredaran darah. 1. Tidak pernah berolahraga. 2. Sering mengonsumsi makanan tinggi lemak. 3. Kurang tidur. 4. Punya kebiasaan merokok. Dan kelima, serangan virus tertentu. Kedua, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Pertama, tekanan darah rendah atau hipotensi. Kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ketiga, kanker darah atau leukemia. 4. Jantung koroner. Dan kelima, anemia. Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu AB-AB.
Berikut adalah ciri-ciri pantun. Pertama, memiliki sajak ABAB. Kedua, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Ketiga, setiap baris memiliki 8 hingga 12 suku kata. Keempat, ada sampiran dan isi. Sahabat belajar, pada pembelajaran 1, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, di antaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kedua, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Sahabat belajar, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, makan makanan yang bergizi. 2. Olahraga yang teratur. 3. Tidur dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan proper tebun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Gambar pertama adalah gambar penari dengan menggunakan properti tari kipas, gelang, dan penghias kepala. Gambar kedua, properti yang digunakan penari pada gambar kedua adalah topi, senjata, dan ikat pinggang. Sedangkan gambar ketiga, penari menggunakan properti tari yaitu panah, penghias kepala, dan kain selendang. Setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang dapat meningkatkan nilai keindahan sekaligus memperdalam makna yang disampaikan dari suatu tarian.
Sahabat belajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Tema 4, sehat itu penting, subtema 2, pada pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan cara mengatur pola makan yang sehat, rutin olahraga, dan cukup istirahat. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.